Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di YouTube channel kami. Nah, bagi yang sudah subscribe, komen, like, terima kasih banyak. Bagi yang belum, kami tunggu ya, segera subscribe. Beberapa menit ke depan, kami akan mengajak kalian semua untuk berjalan-jalan mengelilingi salah satu wisata gratis yang ada di Surabaya. Di mana lagi kalau bukan di alun-alun Surabaya. Untuk kalian yang penasaran berapa sih harga tiket masuk ke sini? Untuk harga tiket masuk ke alun-alun Surabaya ini free teman-teman ya, gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun kecuali kalian membawa sepeda motor atau mobil, baru ada tarif untuk parkir. Maka dari itu teman-teman, alun-alun Surabaya ini merupakan salah satu rekomendasi destinasi wisata yang ada di Surabaya. For your info nih teman-teman, alun-alun Surabaya ini tergolong masih baru karena baru diresmikan pada akhir tahun 2021. Sejak dulu, Surabaya ini memang tidak memiliki alun-alun teman-teman seperti di kota-kota yang lain. Jadi masyarakat di Surabaya itu lebih memilih untuk berwisata ke daerah Tunjungan, Tugu Pahlawan, Kenjeran, atau tempat wisata yang lainnya. Fasilitas yang ada di alun-alun Surabaya ini cukup lengkap teman-teman. Ada kafe, ada masjid, ada perpustakaan umum. Tapi sayang ketika kita datang ke sini malam hari, perpustakaan umumnya sudah tutup. Jadi kita tidak bisa eksplor di dalamnya. Untuk jam operasional di alun-alun Surabaya ini mulai pukul 7 sampai pukul 9 malam teman-teman. Ketika kita ingin menuju ke basement, kita akan melewati lorong. Jadi di lorong ini bukan hanya sekedar lorong, tetapi ada galeri fotonya juga teman-teman. Alun-alun Surabaya sendiri ini terbilang cukup unik teman-teman karena memiliki dua area. Yang pertama area indoor, yang kedua area outdoor. Nah, kita sudah sampai di bagian indoornya, di bagian basement. Dapat kita lihat sendiri teman-teman di bagian kanan. Dinding-dindingnya di situ sudah berjajar-jajar gambar-gambar prasejarah di Balai Pemuda sini. Jadi ada foto-foto pada zaman dahulu tahun 1907, bermacam-macam sekali teman-teman. Di sisi bagian sini juga merupakan salah satu spot foto bagi kaula muda yang ingin terlihat instagramable seperti itu teman-teman. Jadi bagi kalian yang datang ke sini jangan lupa berfoto di sini. Spot foto yang kedua, kita bisa melihat sendiri teman-teman bagaimana cantiknya kalau kita berfoto di area sini. Di area ini merupakan area di mana masih tersimpan benda-benda pada zaman Belanda yang masih tersisa itu dipajang teman-teman. Salah satunya yang masih tersimpan yaitu 3 bola biliar yang digunakan pada zaman dahulu, pada zaman Belanda yang ada di Balai Pemuda. Selanjutnya ada sebuah peralatan makan dan minum pada zaman Belanda teman-teman. Jadi di masa itu
untuk peralatan makan, peralatan minum itu berstempel atau berlogo seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada meja dan kursi pada zaman Belanda mulai dari tahun 1907. Kalian bisa melihat sendiri bagaimana masih kokohnya meja dan kursi tersebut. Di bagian atasnya itu merupakan peralatan makan dan minum pada zaman Belanda yang digunakan di Balai Pemuda ini. Ada juga peralatan makan yang lainnya teman-teman. Di sini merupakan peralatan makan yang terbilang cukup mewah, terlihat dari bentuknya. Sedangkan kita bisa membayangkan bagaimana hidangan yang disajikan pada waktu itu kepada bangsa Belanda, bangsa Inggris, dan bangsa Eropa-Eropa yang lain. Tak hanya itu, alun-alun Surabaya ini memiliki tempat untuk duduk, untuk bersantai, beristirahat ketika kita sudah lelah mengelilingi alun-alun Surabaya itu sendiri. Jadi di dalam, di bagian indoornya itu sudah disediakan teman-teman. Dan kebetulan ketika kita mengunjungi alun-alun Surabaya ada gelar pameran lukisan di mana lukisan ini bertemakan tentang kejadian 10 November pada masa silam, tepatnya di Surabaya itu sendiri. Jadi pertempuran ini terjadi antara pasukan Indonesia melawan pasukan Inggris seusai proklamasi kemerdekaan. Jadi pada 10 November itu merupakan pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional dan dikenal sebagai Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Sangat tergambar jelas teman-teman bagaimana semangat arek-arek Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo pada waktu itu teman-teman. Selanjutnya kita akan explore lagi bagaimana suasana alun-alun Surabaya pada malam hari teman-teman. Jadi kita naik eskalator menuju ke luar indoornya untuk melihat bagian outdoornya yang berada di sisi samping sebelah jalan raya. Di bagian outdoor juga terdapat gelar lukisan dari seniman Dwi Budi. Kita bisa melihat bagaimana karya-karya dari Dwi Budi ini sendiri teman-teman.
Dapat kita lihat teman-teman bagaimana cantik dan megahnya bangunan Belanda. Jadi ini memang dibangun pada zaman Belanda waktu itu dan berdiri kokoh sampai saat ini karena dirawat, dilakukan pemeliharaan oleh pihak Surabaya Kota. Selain menikmati keindahan alun-alun Surabaya atau Balai Kota, kita juga dapat menikmati keindahan gedung yang sangat tinggi yang ada di depan kita. Itu adalah gedung Tunjungan Plaza. Ya, Tunjungan Plaza itu merupakan tempat terbesar kedua di Indonesia. Jadi di bagian depan ini terdapat sejarah singkat bagaimana berdirinya Balai Pemuda pada waktu itu 1907 teman-teman, dan sampai saat ini Balai Pemuda masih difungsikan sebagai tempat aktivitas masyarakat seperti kegiatan seni, kemudian pusat bahasa, perpustakaan, tempat diskusi, dan lain-lain sebagainya. Bagi kalian yang ingin datang ke sini untuk mengisi waktu luang, silakan untuk datang mulai pukul 7 sampai pukul 9 malam, mulai hari Senin sampai hari Minggu. Cukup sekian perjalanan hari ini. Ikuti terus perjalanan kami ke tempat-tempat wisata berikutnya dan jangan lupa subscribe. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.